Astagfirullahaladzim. Apa Rik? Allah. Ibu, iya Allah. Kemana dia? Apa Rik? Kamu melihat apa Rik? Tadi saya melihat sesuatu di sini. Tadi saya ya Allah ya Allah. Dia berpindah di sana. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, serem sekali ini. Iya Allah. Ya, coba. Assalamualaikum. Ini apa ya rumahnya ya? Sepertinya ini Rik. Dari masuk bener ini. Titiknya. Iya, sebelum kita masuk, kita alangkah baiknya pembukaan dulu ya. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Hendrik dan juga Mas Budi tentunya di channel Purwa Misteri. Nah, di kesempatan malam hari ini kita mendapatkan suatu laporan dari salah satu penonton kita. Nah, ini mungkin rumahnya nanti kita akan coba masuk. Namun sebelum itu, saya ingin mengatakan kepada panjenengan semua, alhamdulillah untuk cincinnya ini sudah jadi. Kurang lebih nanti batu pecahannya seperti ini ya saudara ya. Batu pecahan yang nanti kita akan sebarkan. Terus untuk pembentukan cincinnya seperti ini. Kalau untuk liontin itu sedang menyusul karena saat ini sedang dalam tahap penyesuaian liontinnya saudara. Betul gitu. sekali. Nah, jika para saudara yang ingin memahalkan batu Dharma Wijaya ini, monggo kalian bisa hubungi nomor admin yang ada di video ini gitu. Oke, sebelum itu saya tutup terlebih dahulu energinya supaya makhluk-makhluk yang ada di dalam sana kita nggak kabur. Karena Betul kalau sekali. mereka kabur kan kita nggak bisa mengorek informasinya. Iya, gitu. betul sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Tertutup lah. Oke, ini kita sudah menutupnya. Kita tinggal masuk ke rumahnya ibunya ini. Iya Rik. Ayo. Kalau nggak salah namanya Ibu Yayuk. Bu Yayu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah orangnya ada. Alhamdulillah. Bu Yayuk. Ya, Oh, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Anak Mas Hendri sama Mas Putih ya. Ah, nggih, Iya benar. Bu, benar Oh, nggih, sekali nggih. Bu. Permisi ya Bu ya. Masya Allah. Permisi Bu. Masya Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Punten ya Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Gini Bu. Jadi saya kan ingin bertanya terkait permasalahannya Ibu ya, yang waktu itu Ibu kan telepon melalui WA ya Bu. Katanya Ibu itu mendapatkan suatu permasalahan. Katanya kan jenengan itu kan sedang dihantui oleh arwah anaknya jenengan gitu Bu. Iya betul. Oh. Saya udah di bayang-bayangin itu kayak ada rasa bisikan-bisikan lah semacam itu kayak gitu, sering menghantui gitu. Saya juga nggak tahu itu gimana gitu rasanya gitu. Jadi saya ikhlasin gitu. Tapi kayak suara Bisikan-bisikan gitu. Kalau boleh tahu itu suara bisikannya kayak gimana Bu? Kayak semacam minta pertanggungjawaban, keadilan gitu loh. Jadi saya bingung Keadilan. gitu. Tapi ibunya nggak tahu apa yang diminta gitu Bu. Ya kadang-kadang kayak suara minta tolong gitu. Cuman kayak gitu doang ya Bu ya. Lewat mimpi kadang-kadang sering Mm-mm. kayak suara yang aneh-aneh kayak Aneh-aneh gitu ya Bu ya. kayaknya. Oke. Kayak Iya. suaranya suara anak saya gitu. Tapi kalau diwujudkan sesekali pernah nggak Bu? Ke anak apa dari kayak anaknya Ibu gitu pernah? Ya pernah kadang-kadang gitu kalau malam gitu kayak begitu kayak bayangan gitu kayak anak saya gitu. Seperti itu. Terus ini saya juga ingin bertanya, itu sebelum meninggalnya anaknya Ibu, itu terakhir kalinya gimana Bu kondisinya? Ya sebelum meninggal itu ada kayak luka lebam kayak gitu Pak. Luka lebam. Ya, Lebam gitu, Nek. luka di badan sini gitu. Oh ya Allah. Tapi anaknya nggak pernah Cerita. ngomong, nggak pernah cerita, jadi saya bingung gitu. Oke. Terus akhirnya saya sakit-sakitan terus meninggal. Iya. Berarti udah berapa lama itu meninggalnya kalau boleh tahu Bu? Kurang lebihnya udah 7 tahunan lah. Oh 7 tahun. 7 tahun. Masya Allah, udah lama banget ya Bu ya. Iya.
Oke. Saya Ya. mau minta tolong sama Pak. Oke. Siap, Iya. nanti saya akan bantu ya Bu ya. Iya. Oke, siap Bu. Iya. Namun ini kalau boleh tahu, suaminya jenengan di mana Bu? Sedang merantau. Oh, sedang Iya. merantau. Nah, Oh, berarti itu hanya anak satu-satunya ya Bu ya? iya. Ya Allah. Ya, yang pertama saya turut berdukacita atas meninggalnya anaknya jenengan Bu. Kemudian kita akan coba untuk cross check rumahnya Ibu ya. Kita coba untuk mencari tahu keseluruhannya bagaimana, dan kita akan mencari sebab dan akibatnya Bu terkait dari anaknya Ibu yang sudah tiada gitu ya Bu ya. Nah, maka dari itu kita akan mencoba untuk mengecek ke dalam rumahnya Ibu. Saya mohon izin untuk masuk ke dalam, nggak apa-apa Bu? Silakan, nggak apa-apa. Nggak masalah ya Bu ya. Ibunya mau ikut dengan saya atau Ibu di sini aja? Ya boleh, saya juga Ikut. Oh iya iya, siap siap. Oke, Mas Yudi di sini saya pegang kameranya. Astagfirullahaladzim. Apa Hendrik? Allah. Ibu, iya Allah. Kemana Apa dia? Hendrik? Kamu melihat apa Hendrik? Tadi saya melihat sesuatu di sini. Tadi saya melihat. Ibu tadi nggak melihat Bu? Enggak lihat. Tadi seperti perwujudan anak kecil Bu. Apa itu mungkin anak saya? Kalau boleh tahu itu meninggalnya di umur berapa Bu? 9 tahunan. 9 tahunan. 9 tahun. Oh Masih muda sekali Hendrik. iya, besar kemungkinan Bu. Cuman tadi saya melihat di belakang lemari ini Bu. Ya sekilas Bu. Sekilas. Mas Hendrik ada di sini Iya. tadi. Coba yuk Bu, kita deketin yuk. Astagfirullahaladzim. Tadi kita melihatnya di arah sini saudara. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Ya Allah. Bu, tenang dulu Bu. Ya tenang Bu, ya tenang Bu, jangan kaget Bu. Di rumah saya. Oke, ibunya tenang dulu Bu. Ibunya tenang dulu. Ya, tenang, Bu. Astagfirullahaladzim. Istighfar Bu. Ini ditaruh di itu dulu, Mas Yudi. Duduk dulu aja Bu, duduk. duduk dulu aja. Yang tenang Bu, Tenang dulu Bu, tenang. jangan panik dulu Bu. Ya Allah, tak kira Biar tadi nanti saya atas melihat itu. itu arwahnya anaknya ibu loh. Ya kok tiba-tiba jadi Tiba-tiba kunti berubah merah jadi gitu? kunti. Oke. Astagfirullah. Iya, tenang dulu ya Bu. Tenang, Bu. Ibunya tenang ya Bu. Jadi begitu sih. Sepertinya itu manipulasi Bu. Jadi Iya, ibunya betul. yang tenang ya Bu ya. Iya. Nah Ibu mohon, pegang dulu Mas Yudi. Oke. Ibu mohon tunggu di sini dulu ya Bu ya. Nggak apa-apa ya Bu ya. Untuk sementara saja saya coba untuk netralisir jangan dulu ya Bu ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin saya akan menggerak batu Dharma Wijaya. Allahu Akbar. Oke, Ibu yang tenang. Ibu tunggu di sini dulu ya Bu ya. Coba kita cek lagi ke sini lagi Mas Yudi. Baik. Oke, Ibu tunggu di sini ya, nggak apa-apa ya Bu ya. Sini Mas Yudi. Oke. Astagfirullahaladzim, menghilang dia. Kemana dia? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah ya Allah. Dia berpindah di sana. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sama sekali Hendrik. Iya loh. Wajahnya hancur. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya dengan diri Anda. Ini kenapa Anda mewujudkan diri di rumahnya Bu Yayuk ini? Untuk apa diri Anda menghantui di rumah ini? Sedangkan tadi saya bertanya kepada Bu Yayuk, dirinya itu baru melihat makhluk seperti Anda ini. Oke, Mas Yudi, saya masukin ke rekening jenengan ya. Saya kunci dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oke. Siap ya Mas Yudi ya? Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Siapa dirimu? Perkenalkan, saya Hendrik dan saudara saya itu adalah Mas Budi. Begini, saya ingin mengorek informasi dari diri Anda terkait apa yang terjadi dengan anaknya Bu Yayuk. Karena begini, dari Bu Yayuk sendiri, itu baru melihat makhluk seperti Anda loh. Atau jangan-jangan Anda ini ada seluk-beluknya dengan almarhum anaknya Bu Yayuk. Benar sekali, memang diriku lah yang menyebabkannya. Oh, Diriku yang selalu mengganggu mentalnya. astagfirullahaladzim. Jadi Anda itu sering mengganggu mentalnya anaknya Bu Yayuk semasa hidupnya. Memang. Lalu kamu apa? Saya di sini ingin bertanya, untuk apa Anda mengganggu mental anaknya Bu Yayuk? Memang diriku sangat suka sekali mengganggu mental anak kecil. Astagfirullah. Perlu Anda ketahui, dia itu
Kita tidak tahu semasa hidupnya bagaimana. Cuman saya tidak tahu kepastiannya semasa hidupnya dirinya itu bagaimana. Namun begini, saya penasaran. Dia itu sebelum mati, sebelum meninggal, itu memiliki luka lebam di beberapa bagian tubuhnya. Maka dari itu saya yang bertanya kepada diri Anda, apakah Anda tahu penyebab luka lebam itu oleh siapa? Diriku tidak tahu. Tidak mungkin Anda tidak Diriku hanya mengetahui. mengganggu dari pikirannya. Namun seharusnya Anda mengetahuinya dong. Karena tidak mungkin. Makhluk seperti Anda itu tidak mengetahui sebab dan akibatnya. Sudah kukatakan, diriku tidak tahu. Yakin? Ya, diriku tidak tahu. Coba begini saja. Untuk meyakinkan diri Anda, saya akan membuka energi dari benda yang saya miliki. Bagaimana? Benda apa? Sudahlah, turuti saja. Jika Anda bohong, maka Anda akan terasa panas. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menggunakan batu Dharma Wijaya. Terbukalah. Allahu Akbar. Ampun. Cukup. Kenapa Anda meminta ampun sekarang? Panas sekali. Diriku tidak kuat. Ampun. Tidak kuat. Karena apa? Kenapa Anda tidak Kenapa Anda Karena seperti energi itu? yang kau punya itu sangat kuat sekali. Diriku merasakan sakit. Berarti Anda berbohong kan? Sebenarnya apa yang ingin kau tahu dariku? Baiklah, sekarang saya ingin bertanya dengan diri Anda. Jawablah dengan jujur. Jika tidak, maka Anda akan merasa kesakitan seperti sekarang. Akan saya tutup terlebih dahulu energi dari batu Dharma Wijaya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tertutuplah. Allah Akbar. Apa yang kau inginkan? Dan apa yang ingin kau tahu dariku? Saya ingin mencari informasi dari diri Anda penyebab dari kematiannya anaknya Bu Yayu. Sebenarnya dia dahulu dibully oleh rekan-rekannya. Dan dia sedang menagih atau mencari pelakunya. Kenapa harus mencari pelakunya sekarang? Mengapa tidak semasa hidupnya? Diriku tidak tahu. Setahuku seperti itu. Berarti semasa hidupnya dirinya itu memiliki luka lebam karena dibully gitu. Iya, benar sekali. Astagfirullahaladzim. Dan sampai saat ini arwahnya pun tidak terima atas apa yang dibuat olehnya. Baiklah. Terima kasih atas informasi yang Anda berikan kepada saya. Namun begini, sepertinya bukan hanya diri Anda yang menghasut ataupun mengganggu almarhum anaknya Bu Yayu. Sepertinya masih ada makhluk lain. Memang masih ada. Di sini masih ada 2 makhluk dan 1 anak kecil itu. Jadi seperti itu. Baiklah. Terima kasih atas informasinya dan saya mohon kepada diri Anda untuk kedepannya jangan diulangi lagi. Apakah Anda mengetahui di mana keberadaan makhluk-makhluk itu? Diriku tidak tahu di mana mereka. Yakin? Iya, diriku yakin. Diriku tidak tahu. Baiklah, tidak apa-apa, saya memahaminya. Namun begini, Anda harus berjanji untuk kedepannya jangan mengganggu mental anak kecil lagi. Kasihan, mereka itu masih membutuhkan bimbingan. Baiklah, ampuni aku. Akan kuturuti perkataanmu. Dan jauhi bangsa manusia. Iya, diriku akan menjauhi bangsa manusia. Alhamdulillah. Apakah Anda bisa untuk mengucapkan kalimat syahadat? Coba saja akan kuucapkan. Berarti Anda bersedia untuk bertobat ya? Iya. Baiklah, sekarang ulurkan tangan Anda. Ikuti perkataan saya. Ucapkanlah, akan aku ikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aminkan seperti saya. Alhamdulillah. Untuk kedepannya Anda harus berjanji, jika Anda mengingkarinya maka Anda akan lebur dengan sendiri.
Saya tandai dulu diri Anda dengan lantaran batu Dharma Wijaya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terbukalah batu Dharma Wijaya. Allahu Akbar. Diriku pamit dahulu dari raga ini. Silahkan Anda keluar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ayo Mas Budi bangun Mas Budi. Oke. Alhamdulillah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kurang lebih dari makhluk kunti tadi, Iya. alhamdulillah sudah saya tobatkan. Namun ternyata dirinya itu juga adalah pelaku dari anaknya menjadi terkena mental. Itu Dik. Ada apa ini? Allah Akbar. Ih. Berhenti tiba-tiba. Iya. Coba kita buka. Cek ini. Ah, dikunci loh. Coba sekali dibuka Dik. Sebentar. Ya. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Ya Allah ya Rabbi. Genderuwo Mas Budi. Iya Dik. Assalamualaikum. Allah Akbar. Tidak ganas ini. Saya ingin bertanya kepada diri Anda. Ini mengapa Anda berada di sini? Dan tujuan Anda itu sebenarnya apa? Sepertinya Anda juga baru saja berada di sini. Jadi saya harus mengorek informasi dari diri Anda. Oh, Akbar, sangat mengerikan sekali saudara. Saya kunci dulu biar dia nggak kabur. Allah Akbar. Begini, saya ingin mengorek informasi dari diri Anda. Apakah Anda adalah salah satu makhluk yang sudah membuat anaknya Boyayu meninggal dunia? Dia tidak ingin berbicara maksudnya. Iya Dik. Iya, coba kita masukin ke ragi jenengan Mas. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Lantas apa urusan denganmu? Astagfirullahaladzim. Loh. Mengapa Anda menyerang saya? Saya di sini baik-baik loh. Saya sengaja memasukin Anda ke raga saudara saya untuk mencari informasi. Karena diriku tidak suka atas apa keberadaanmu di rumah ini. Loh, mengapa? Saya di sini datang baik-baik loh. Bukan ada maksud untuk berkelahi. Allah, astagfirullahaladzim. Kau di sini hanya saja ingin mencari informasi, bukan? Memang benar. Rasakan ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Batu Dharma Wijaya terbuka. Allahu Akbar. Ampuni aku. Baiklah, saya akan mengampuni diri Anda. Namun saya harus mengorek informasi dari diri Anda. Baik, akan saya tutup terlebih dahulu energinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tertutup lah. Oke, sudah saya tutup energinya. Kemudian saya ingin mengorek informasi dari diri Anda. Begini, saya tadi mendapatkan sedikit informasi dari kuntilanak merah. Katanya masih ada dua makhluk lagi yang mengganggu keberadaan dari almarhum anaknya Boyayu. Apakah Anda itu adalah termasuknya? Iya, memang diriku termasuknya. Karena diriku yang selalu menakuti anak Korin itu. Menakuti. Begini, saya juga ingin mengorek informasi dari diri Anda terkait apa yang terjadi dari anaknya Boyayu. Semasa hidupnya, dirinya itu adalah menjadi korban pembulian. Namun yang saya herankan, kenapa anak itu tutup mulut dan tidak ingin memberitahu kepada orang tuanya jika dirinya itu dibully. Memang itu adalah ulahku. Diriku selalu menakuti di mana dia berada. Sehingga dia tidak berani untuk mengungkapkan kepada orang tuanya sendiri. Astagfirullah, ternyata itu ulah dari diri Anda ya. Iya, memang diriku yang mengakibatkannya. Allah Akbar. Lalu kamu apa? Saya mohon kepada diri Anda untuk sudahilah apa yang sudah Anda lakukan. Kasihan dari semasa hidupnya, dirinya itu tidak ingin mengadu kepada orang tuanya terkait apa yang terjadi kepada dirinya. Namun di sisi lain, diri Anda itu malah justru menghasut anak tersebut, membuat dirinya ketakutan. Padahal jika anak itu mengadu semasa hidupnya kepada orang tuanya, maka tidak akan berakhir seperti sekarang. Memang itu sudah jadi permainanku
untuk menangkap makhluk koron kecil itu. Astagfirullah. Kasihan. Saya benar-benar kasihan terkait apa yang terjadi kepada dirinya. Semua ini karena ulah kalian, wahai makhluk. Kasihan loh, Buya Ayub sekarang digentayangi dan dia itu mendapatkan bisikan untuk mempertanggungjawabkan ataupun meminta keadilan. Cuman kan Buya Ayub tidak tahu apa-apa. Tetapi percuma saja dirimu melemahkanku, sedangkan masih ada makhluk lain yang telah mengganggunya. Kalau boleh tahu, makhluk lain itu berjenis apa? Dia berjenis buto ireng. Oh, buta ireng. Apa tujuan dia? Diriku tidak tahu. Yakin Anda tidak mengetahuinya? Iya, diriku tidak tahu. Jika Anda berhauk, maka Anda akan kepanasan. Coba saya buka. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah. Batu Dharma Wijaya. Terbukalah energimu, Allah. Oh, dia tidak merasa kepanasan. Berarti benar, saudara. Dia tidak tahu seluk-beluknya dari tujuannya buta ireng. Baiklah, saya tutup lagi. Sudah kukatakan, diriku tidak tahu menahu tentang buta hijau itu yang telah mengganggunya. Iya, karena saya tidak 100% percaya kepada diri Anda. Mau tidak mau, saya harus menggunakan cara paksa seperti tadi. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Namun saya mohon kepada diri Anda untuk sudahilah apa yang sudah Anda lakukan kepada anak tersebut. Tidak. Kenapa? Karena diriku sangat suka atau mengganggu anak itu. Mengapa kau selalu menghalangiku? Saya saja baru bertemu dengan diri Anda. Mana mungkin saya selalu menghalangi diri Anda? Sudah kukatakan, lebih baik dirimu tinggalkan rumah ini. Tidak usah menghalangi anak korin itu. Tidak akan. Saya harus mengorek. Percuma saja. Sudah saya katakan percuma saja. Anda sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Namun karena Anda dari tadi menyerang saya terus-menerus, mau tidak mau akan saya leburkan diri Anda. Namun sebelum itu, saya memiliki satu pilihan untuk diri Anda. Karena sejujurnya saya tidak ingin meleburkan diri Anda dari dalam lubuk hati saya loh. Begini saja, apakah Anda bersedia untuk bertobat? Tidak. Kenapa? Sudah kukatakan tidak. Kau tidak usah memaksaku. Lebih baik bertobat menuju ke jalan yang lebih baik daripada Anda menghasut bangsa manusia yang tidak tahu tujuannya untuk apa. Tidak bisa. Sampai kapanpun diriku tetap seperti ini. Ya Allah, berarti ini kemauan dari diri Anda ya? Memang ini atas dasar kemauanku sendiri. Astagfirullahaladzim. Baiklah jika seperti itu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Dharma Wijaya. Terbukalah Allah. Saya tutup lagi. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Sini, Mas Budi, bangun Mas. Oke, jadi seperti ini Mas Budi. Bagaimana? Terkait apa yang terjadi, ternyata dari makhluk genderuwo itu tidak ingin bertobat. Lalu Dan kamu apakan? ya saya laporkan karena Lebih baik seperti itu. begini, saya mendapatkan sedikit informasi dirinya itu yang menakut-nakuti anak dari Buya Ayub supaya semasa hidupnya itu takut untuk mengadu kepada orang tuanya. Kasihan sekali Hendrik. Iya, saya benar-benar kasihan loh dengan apa yang terjadi. Ya Allah. Jadi coba yuk kita kesini. Kamu sudah leburkan makhluk itu. Iya, kita coba cari yang lain. Iya, kita Karena gini, masih ada makhluk satu lagi, Makhluk buta apa ireng. itu? Buto ireng. Iya, Astagfirullahaladzim. Jadi- Yang mengganggu korin anak kecil itu. iya. Astagfirullahaladzim. Kenapa Hendrik? Apa itu? Hah? Lampunya nyala mati. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Itu seperti ada yang mengintip Hendrik. Astagfirullahaladzim. Iya loh. Ya Allah. Allah Akbar. Ini kok lampunya Lampunya nyala mati nih. Iya. Wahai makhluk, hentikanlah dengan apa yang sudah Anda lakukan. Astagfirullahaladzim. Sepertinya dia memata-matai kita Hendrik. Iya loh, coba Kita cek. kita cek yuk. Astagfirullah. Ayo kita cek Hendrik. Loh, mati lampunya. Mati lampunya. Oh. Coba kita cek masuk ke dalam. Nggak ada. Menghilang dia. Astagfirullah. Ini kemana dia? Tadi dia mengintip dari sini loh. Iya. Ngintip kita dari tadi.
Coba kita cari lagi. Kita cek Hendrik. Kita cek. Iya. Di sini nggak ada Mas Budi. Gak ada. Coba di belakang lagi Hendrik. Hah? Siapa tahu di sini. Ada. Nggak ada. Kosong. Iya. Di sini tutup aja. Tutup. Tutup. Tutup dikunci. Oke, sudah. Kemana itu? Lari dia Hendrik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahu Akbar. Ternyata di sini makhluknya. Saya iya, kunci kamu dulu. sebut yang ini. Iya ini. Allah. Begini. Percuma saja. Saya sudah membuang ilmu Anda. Saya ingin mengorek informasi dari diri Anda. Tadi ada yang sudah mengintip di dalam kamar mandi ya? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ternyata benar saudara. Ini makhluknya. Baik. Saya sudah mengetahui siapa diri Anda. Bukankah Anda itu butuh irang? Sekarang saya ingin mengorek informasi dari diri Anda terkait apa yang terjadi kepada almarhum anaknya Bu Yayuk. Mas Budi, siap ya? Coba saya masukin ke raganya jenengan. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mengapa kau bertanya seperti itu? Saya Lebih bertanya baik dirimu tidak usah mencampuri apa yang diriku lakukan. begini. Saya mendapatkan suatu informasi dari makhluk genderuwo tadi. Anda itu masih ada sangkut pautnya terkait kejadian dari almarhumnya anak dari Bu Yayuk. Memang ada sangkut pautnya diriku. Astagfirullah. Dirikulah yang telah membisikkan anak itu. Baiklah, saya ingin mengorek informasi dari diri Anda terkait apa yang terjadi dan apa yang sudah Anda lakukan. Apakah Anda bersedia untuk kita berbicara baik-baik? Tidak bisa. Auzubillahi Baik dirimu minasyaitonirrajim. tinggalkan rumah ini atau akan ku habisi. Wahai batu Dharma Wijaya, terbukalah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kunci dulu diri Anda. Allahu Akbar. Kau menyebut batu Dharma Wijaya. Mengapa kau bisa mendapatkan? Karena batu itu yang mempunyai adalah Kanjeng Ratu Kidul. Anda mengetahui batu ini? Nah, tentu saja diriku mengetahuinya. Pantas saja dirimu bisa melukakan atau melumpuhkanku seperti ini. Memang tujuan kami mendapatkan amanah dari beliau untuk disebarluaskan kepada umat manusia karena bertujuan untuk kebaikan bukan keburukan. Karena makhluk-makhluk seperti Anda itu sering mengganggu umat manusia. Maka dari itu Ampuni Anda aku. merespon dengan sangat jahat kepada diri Anda. Ampuni aku, memang diriku sudah salah. Dan diriku selalu membisikkan anak itu. Membisikkan untuk apa? Yang intinya, diriku sangat suka sekali mengganggu anak yang sedang dibuli oleh anak-anak ataupun bangsa manusia. Oh, jadi Anda itu adalah makhluk yang membisikkan kepada pelaku-pelaku pembuli supaya mereka itu membuli anaknya Bu Yayuk. Memang dirikulah yang mengaruhinya. Astagfirullahaladzim. Saya akan mengampuni diri Anda, namun lebih baik Anda meminta ampun kepada Yang Maha Kuasa dan meminta maaf kepada anaknya almarhum dari Bu Yayuk. Baiklah, akan aku turuti dan diriku akan meminta maaf kepada orang tua anak itu. Anda tidak perlu meminta maaf kepada orang tua anaknya. Lalu Anda meminta maaf kepada arwahnya anak dari Bu Yayuk. Oh, anak kecil itu. Benar sekali. Karena Anda itu penyebab dari dalang dibalik semua ini. Baiklah, diriku akan meminta maaf kepada beliau. Baik. Tapi sebelum itu, begini. Kan Anda itu yang sudah membisikkan para pelaku pembuli dari anaknya Bu Yayuk. Kemudian saat ini arwahnya kan gentayangan. Nah, saat ini saya sedang mencari arwah tersebut. Cuman saya tidak bisa menemukannya. Sedari tadi saya bertemu dengan
kalian-kalian saja. Sebenarnya anak itu ketakutan atas apa kehadiran genderuwo di rumah ini. Oh, ketakutan. Iya. Pantas saja dari tadi saya mencarinya tidak ketemu. Saya hanya melihatnya sekilas tadi di depan rumah. Sebenarnya dia ingin sekali menampakkan kepada orang tuanya. Akan tetapi selalu dihalangi oleh sosok genderuwo. Seperti itu. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Namun saya mohon untuk kedepannya kepada diri Anda tentunya untuk bertobat dan jangan melakukan hal semena-mena lagi kepada umat manusia. Baiklah, diriku akan bertobat dan Yakin? memohon ampun kepadamu. Jangan kepada saya, kepada Yang Maha Kuasa. Iya, kepada siapapun yang pernah aku beri salah. Ya sudah, sekarang apakah Anda bersedia untuk mengucapkan kalimat syahadat? Kalimat apa itu? Kalimat supaya Anda bertobat dan menuju ke jalan yang lebih baik. Coba saja. Saya akan membimbing Anda ketika Anda itu sudah bertobat. Tenang saja, saya tidak akan meninggalkan diri Anda. Bagaimana? Baiklah, ucapkan padaku. Ulurkan tangan Anda. Ikuti perkataan saya. Iya, akan aku ikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minas Syaitonirrajim. nirojim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah. illallah Wa asyhadu anna wa hadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Aminkan seperti saya. Alhamdulillah. Sekarang bagaimana? Apakah Anda masih merasakan takut kepada batu ini? Iya, diriku takut dengan batu itu. Oh, Anda masih takut? Iya. Oh, begitu rupanya. Ternyata luar biasa sekali dari energi batu Dharma Wijaya Karena ini. batu dari energi itu sangatlah kuat. Begitu. Ilmuku Pantas saja tidak bakal mempan untuk menaklukkan atau menyerang. Pantas saja Eyang Syekh dan juga Kanjeng Ratu Kidul itu mengamankan saya untuk menyebarkannya, saudara. Masya Allah. Baiklah, tidak apa-apa. Yang terpenting untuk kedepannya, Anda jangan mengulangi lagi. Baiklah, diriku tak akan mengulangi apa yang kulakukan. Baik, terima kasih. Sekarang Anda keluar dan cobalah untuk meminta maaf kepada almarhum anaknya Bu Yayu. Kalau boleh tahu nama anaknya itu siapa? Dika. Coba saya tanya kepada orang tuanya benar atau tidak, kan biar lebih jelas, saudara. Oke, terima kasih atas informasinya. Sekarang Anda keluar dari raga saudara saya. Baiklah, diriku akan kuat raga ini. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mohon maaf, Alhamdulillah. kita tinggal mencari anaknya dari Bu Yayub. Kalau nggak salah, tadi saya dapat informasi dari Buto Irang itu namanya Dika. Oh, namanya Dika. Iya, coba yuk kita ke depan pegang di kameranya. Ih, ya Allah. Ya Allah. Ih, astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Mas? Hah? Kenapa? Ibunya nggak lihat? Nggak ada siapa-siapa. Sepertinya Yakin ibunya nggak lihat, Bu? Enggak. Beneran? Nggak ada siapa-siapa. Saya cuma sendiri. Allah. Padahal jelas banget ya Mas Rudi. Jelas banget lirik. Tolong saya. Astagfirullahaladzim. Oke, jadi ibu nggak ngeliat apa-apa, Bu? Enggak.
Nggak ada siapa-siapa, saya cuma sendiri. Oh loh, aku rakyat ibu yang tenang ibu ya. Iya. Coba saya netralisir jenengan dulu ya bu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Allah Akbar. Coba lihat bu. Nah, kamu kenapa? Kenapa kamu jadi nggak tenang selama ini, nak? Oke, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada anaknya ibu. Ibu yang tenang ya bu ya. Coba kita gali informasi dari anak jenengan ya bu ya. Oke, karena ini kan sudah menjadi arwah, coba saya masukin ke raga saudara saya saja ya bu ya. Iya. Takutnya jenengan khawatir terjadi apa-apa ya. Iya. Oke Mas Budi, siap ya? Saya coba untuk masukin ke raga jenengan. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ibu, tolong saya, Bu. Sebenarnya Dika ingin meminta maaf kepada Ibu. Maafkan Dika, Bu. Bagaimana? Ibunya bagaimana bu? Apakah ibu memaafkan anaknya Iya, jenengan? nah, saya memaafkannya. Ibu, maafkan Dika, Bu. Iya, saya memaafkannya, nak. Kenapa Dedika kalau boleh tahu kamu itu meminta maaf kepada ibu? Apakah karena semasa hidupnya kamu tidak ingin memberitahu apa yang terjadi atau bagaimana, Dek? Iya. Bila diriku ada masalah di sekolah, diriku tidak pernah cerita kepada ibuku sendiri. Kenapa? Selalu ku pendam. Astagfirullahaladzim. Seharusnya Anda bercerita saja dengan apa yang terjadi. Karena diriku tidak mau membuat ibuku sendiri sedih. Oh, jadi seperti itu. Baiklah, tidak apa-apa. Namun sebelum itu saya ingin mencari informasi dari diri Anda. Kenapa Anda itu selalu membisikkan ibunda Anda terkait meminta keadilan? Kalau boleh tahu, emangnya keadilan bagaimana maksud kamu, Dek? Memang sebenarnya ada yang ingin diriku sampaikan kepada ibuku. Bagaimana? Karena diriku sedang mencari orang-orang dalam membuliku. Oh. Kalau boleh tahu nama anaknya siapa, Bu? Namanya Tika. Oh, Dika. Benar, saudara, namanya Dika. Kamu namanya Dika ya, Dek? Iya, diriku adalah Dika. Oh, begini Dika. Kan kamu kan sudah berbeda alam. Alangkah baiknya kamu jangan menghantui ibunda kamu lagi gitu. Tetapi diriku sekarang sudah tenang. Karena diriku sudah berbicara langsung dengan ibuku. Alhamdulillah. Jika kamu sudah tenang, Dek. Cuman begini, Dek. Saya ingin bertanya kepada kamu, Dek. Apakah kamu mengetahui keberadaan dari para pembuli itu? Sedangkan diriku tidak tahu, maka dari itu diriku ingin menyampaikan kepada ibuku untuk mencarinya. Baiklah, Dek. Kamu tidak perlu khawatir. Ada kami di sini dan kami akan mencari pelakunya. Mungkin kamu ingin supaya mereka itu meminta maaf kepada kamu, kan, Dek? Iya, cuma itu saja keinginan Tika. Oh, Masya Allah. Baiklah, tidak apa-apa. Kamu yang tenang. Insya Allah nanti kami akan mencarinya. Karena besar kemungkinan nanti akan kami cari bersama ibunda kamu ya, Dek. Terima kasih. Sama-sama, Dek. Ibu, maafkan Dika ya, Bu. Coba, Bu. Iya, dipeluk, Bu. Ibu. Dipeluk, Bu. Ibu. Ya, Ibu, apakah Ibu sudah ikhlas dengan anaknya Ibu supaya anaknya Ibu bisa tenang? Iya, kalau anak saya sudah merasa tenang, saya ikhlas. Baiklah. Begini, Dek. Kamu akan saya sempurnakan supaya kamu tenang ya, Dek ya. Iya. Baiklah. Begini. Kamu hanya cukup mengucapkan mohon maaf, kamu hanya cukup untuk tenang saja, dan kemudian nanti saya akan membimbing kamu kemudian supaya kamu lebih tenang. Berarti kamu sudah siap ya? Iya, Dika siap. Baiklah. Udah siap lahir batin ya? Iya. Baiklah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. 3. Lahumul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bi'alihim waladdallin. Allahu akbar. Bangun Mas Yudi.
Gimana Mas Budi? Nggak apa-apa? Aman Dik. Oke, tenang saja. Nanti saya ceritakan. Pegang kamarnya Mas Budi. Oke Dik, siap. Alhamdulillah. Gimana Bu? Apakah Ibu sudah merasakan ketenangan sekarang? Ya sudah. Alhamdulillah. Jika sudah tenang Bu, Amin. saya turut senang ya Bu ya. Begitu. Kemudian insya Allah anaknya Ibu itu sudah tenang di alam sana Bu. Gitu. Mm-mm. Gimana Bu? Saya mendengar ada cincin. Itu cincin apa ya Mas? Oh maksud, Sepertinya saya tertarik. oh cincin ini Bu maksudnya Ibu. Oh ini cincin batu Dharma Wijaya Bu. Gitu. Kalau misal Ibu tertarik, ya nanti kita bahas di belakang saja ya Bu ya. Iya Bu, betul. Yang intinya sekarang kita coba untuk berbincang-bincang sejenak terkait pencarian korban pelaku pembuliannya ya Bu ya. Gitu. Ya alhamdulillah wa syukurillah saudara. Akhirnya permasalahan di sini terselesaikan. Alhamdulillah. Namun ya belum terselesaikan sepenuhnya. Iya betul. Kita harus mencari pelakunya. Akan tetapi lebih baiknya untuk menjaga privasi, kita pencarian secara offline saja. Benar Tidak sekali, baik Bu. soalnya. Iya. Takutnya nanti dari pihak keluarga tersinggung kan nggak tahu ya. Iya betul. Iya gitu. Sudah mungkin hanya itu, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Ambillah pembelajaran yang kalian petik dari tugas kita di sini, Iya, saudara. benar Jadi sekali. jangan suka membuli orang lain, apalagi sampai sakit-sakitan, itu tidak baik. Benar sekali saudara. Jadi hanya itu, saya Hendrik dan juga Mas Budi serta ada Bu Yayuk saat ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.